Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kamu gak ketinggalan cerita nyata penuh misteri lainnya. Malam ini, kita akan membahas kisah kiriman seorang penonton tentang email yang datang dari seseorang yang seharusnya sudah meninggal dunia. Raka tidak pernah berpikir bahwa notifikasi email di tengah malam bisa membuatnya gemetar ketakutan. Pengirimnya bernama Dimas, sahabatnya yang telah meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan tragis. Tapi pesan itu baru saja masuk, lengkap dengan waktu kirim jam 2:11 dini hari. Awalnya, Raka mengira itu hanya glitch. Tapi ketika ia membuka isi emailnya, jantungnya langsung berdegup tak karuan. Subjeknya berbunyi, "Aku masih di sini." Tidak ada lampiran, hanya satu kalimat pendek yang membuat darahnya membeku. "Kau janji tidak akan melupakanku, kan?" Raka mencoba membalas, tapi sistem mengirim notifikasi bahwa akun pengirim sudah tidak aktif sejak 2 tahun lalu. Ia mengecek kembali email itu. Terkirim dari alamat asli Dimas. Tidak ada tanda retasan, tidak ada jejak pengalihan. Semuanya tampak nyata, tapi mustahil dijelaskan. Malam berikutnya, email kedua datang. Kali ini, isinya lebih aneh. Hanya satu foto. Jembatan kecil tempat Dimas mengalami kecelakaan. Namun ada sesuatu yang lain di foto itu. Bayangan seseorang berdiri di sisi jembatan, menatap kamera. Wajahnya samar, tapi Raka tahu siapa dia. Raka mencoba menenangkan diri. Ia membuka arsip pesan lama dari Dimas. Tapi saat membaca, huruf-huruf di layar mulai berubah sendiri, membentuk kalimat baru. "Aku sudah menepati janjiku. Sekarang giliranmu." Raka terdiam. Ia tak pernah merasa membuat janji apapun. Ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul, tapi nada deringnya lagu kesukaan Dimas. Saat diangkat, hanya ada suara napas berat di seberang sana, diikuti bisikan pelan, "Buka emailmu." Raka gemetar. Begitu ia mengecek, pesan ketiga sudah menunggu di kotak masuknya. Email itu berisi rekaman suara, hanya beberapa detik, tapi cukup membuat darahnya berhenti mengalir. Dalam rekaman itu terdengar suara Dimas berkata, "Aku tidak sendirian di sini." Di belakang suara itu ada gema langkah dan ketukan keras, seperti seseorang sedang mengetuk pintu kamarnya. Raka panik. Ia menyalakan semua lampu, tapi ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Di layar laptopnya, kursor bergerak sendiri. Huruf demi huruf muncul membentuk pesan baru. "Aku sudah di depan rumahmu." Raka menoleh ke jendela dan melihat bayangan berdiri di balik tirai. Ia berlari keluar dan mematikan komputer. Namun saat membuka ponselnya, notifikasi terakhir muncul. Pesan gagal terkirim ke Dimas. Tapi anehnya, di bawahnya muncul balasan otomatis. "Pesanku sudah sampai, sekarang giliranku menemuimu." Dan sejak malam itu, Raka tak pernah terlihat lagi. Pagi berikutnya, Raka terbangun di depan laptop yang menyala sendiri. Di layarnya, email baru terbuka otomatis. Subjeknya, "Terima kasih sudah menemuiku." Ia yakin semalam ia mematikan semuanya. Tapi waktu pengiriman email itu menunjukkan jam 3:03, waktu ketika listrik di rumahnya padam total. Ia membawa laptopnya ke teknisi untuk memeriksa asal pesan. Hasilnya aneh, log sistem menunjukkan pesan itu dikirim dari device miliknya sendiri, tepat saat kamera depan aktif. Artinya, seseorang atau sesuatu menggunakan perangkatnya untuk mengirim pesan itu dari dalam rumah. Malamnya,
Raka memutuskan untuk menantang ketakutannya. Ia menulis balasan, "Kalau kau benar Dimas, beri aku bukti." Tak lama setelah dikirim, lampu di rumahnya mati lagi. Di kegelapan, suara notifikasi email masuk terdengar pelan. Dan tubuh Raka mulai bergetar ketika melihat subjeknya. "Aku di belakangmu." Raka menoleh cepat, tapi hanya bayangan kursi kosong. Ia berlari keluar kamar, menyalakan lampu. Saat kembali, kursinya sudah terbalik. Dan di layar laptop tertulis pesan baru. "Kenapa kau kabur? Bukankah kau yang ingin bukti?" Udara di kamar tiba-tiba berubah dingin, seolah ada napas di tengkuknya. Esok paginya, tetangga menemukan pintu rumah Raka terbuka. Ia duduk di kursi depan laptop, wajahnya pucat, matanya kosong. Di layar, ada satu draft email yang belum terkirim dengan tulisan terakhir, "Aku percaya sekarang. Maafkan aku, Dimas." Setelah itu, koneksi internetnya tiba-tiba terputus total. Kisah ini tidak berhenti di situ. 2 minggu kemudian, rekan kerja Raka mendapat email dari alamatnya. Subjeknya sederhana, "Jangan buka." Tapi rasa penasaran lebih kuat. Begitu dibuka, muncul foto ruangan Raka, diambil dari sudut kamar dengan sosok samar berdiri di belakang kursi. Foto itu viral di forum misteri lokal. Beberapa orang mengaku melihat sosok Dimas di bayangan itu. Tapi yang paling menyeramkan adalah komentar anonim di bawah unggahan tersebut. "Kau baru saja membuka pintu sejak saat itu." Setiap akun yang membagikan foto itu mendapat email aneh serupa. Seorang teknisi mencoba menelusuri sumber email massal itu. Namun setiap kali ia melacak alamat IP, hasilnya selalu sama. Lokasi pengirim berada di koordinat kuburan Dimas. Saat ia mencoba mengirim pesan uji balik, laptopnya langsung mati. Dan setelahnya, ia tak pernah kembali ke kantor. Dari catatan yang ditemukan, Raka sempat menulis di jurnal pribadinya. Ia merasa bersalah karena tak hadir di pemakaman Dimas. Di halaman terakhir, ada satu kalimat ditulis dengan tinta berbeda. "Kadang janji kecil yang kau lupakan bisa membuka pintu besar yang seharusnya tak pernah terbuka." Malam itu, seseorang yang mengarsipkan kisah ini mengaku mendapat email dari alamat Dimas juga. Subjeknya, "Terima kasih sudah mendengarkan. Tidak ada lampiran, tidak ada pesan lanjutan." Tapi ketika dibuka, layar seolah berkedip menampilkan pantulan wajah seseorang di balik tirai. Akhir cerita ini masih terbuka. Setelah berita kematian Raka menyebar, akun emailnya tiba-tiba aktif kembali. Orang-orang yang mengenalnya menerima pesan berantai bertuliskan, "Jangan menyesal saat terlambat." Waktu pengirimannya sama persis, jam 2:11 dini hari, waktu yang selalu muncul sejak pesan pertama Dimas. Seorang jurnalis mencoba menelusuri kisah itu. Ia menemukan arsip log lama dari server penyedia email. Di antara ribuan data, satu file tak bisa dihapus. Last message log. Di dalamnya hanya ada satu kalimat yang berulang ribuan kali. "Aku cuma ingin dia menepati janji." Jurnalis itu akhirnya mengunjungi keluarga Dimas. Ibunya bercerita, sebelum meninggal, Dimas pernah berkata, "Kalau aku pergi duluan, aku akan kirim tanda." Tak ada yang menganggap serius waktu itu. Tapi sekarang, tanda itu benar-benar datang. Bukan lewat mimpi, melainkan lewat dunia digital. Malam setelah wawancara, jurnalis itu juga menerima email tanpa nama. Isinya sebuah foto layar laptop Raka dengan tulisan, "Giliranmu menulis akhir ceritaku." Ia tak tahu siapa pengirimnya,
Tapi yang lebih aneh, lampu di ruang kerjanya berkedip dan di monitor muncul pantulan wajah lain di belakangnya. Dari semua pesan itu, ada satu pola yang selalu sama. Setiap email dikirim dari server yang hanya aktif beberapa menit sebelum menghilang. Seolah ada entitas yang meminjam koneksi dunia ini hanya untuk berbicara, menyampaikan sesuatu yang belum selesai di antara dua sahabat. Raka dan Dimas ternyata pernah membuat proyek kecil saat kuliah, menulis kisah pendek tentang persahabatan yang tak terpisah bahkan oleh kematian. Di akhir kisah itu, salah satu karakter mengirim pesan dari alam lain. Kini, kisah itu menjadi kenyataan yang terlalu menyeramkan untuk diabaikan. Seseorang yang membaca arsip kisah ini melaporkan hal aneh. Setelah menyalin teksnya, laptopnya tiba-tiba mengetik sendiri kalimat baru di akhir dokumen. Kau sudah membaca, berarti kau juga bagian dari ceritaku. Sejak saat itu, ia bersumpah tak lagi menulis kisah misteri apapun. Beberapa paranormal mencoba menjelaskan. Mereka percaya energi Dimas tertinggal karena janji yang belum ditepati. Email menjadi medium terakhir untuk menyalurkan pesan itu. Tapi entitas seperti itu tidak bisa berbicara tanpa pertukaran. Setiap pesan yang dibaca selalu ada bayaran. Kini, kisah ini berakhir dengan satu makna yang menggantung. Kadang, yang datang dari dunia lain bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa janji yang tak ditepati bisa lebih mengikat dari rantai kematian. Jadi, sebelum kau menutup layar malam ini, pastikan semua pesanmu telah tersampaikan.